Nah ini tugasnya dari para jubir-jubirnya sekarang untuk nyampein gitu loh kepada para pelaku ekonomi bahwa Pak Prabowo itu melihat ya sama pendahulu-pendahulu sebelumnya, Pak Jokowi, Pak SBY ingin mencapai Indonesia Emas. Ini punya pandangan, dia firm, orangnya decisive, strong. Dia percaya dengan strong government dan kebijakannya itu akan mengarah ke sana dan dampaknya terhadap pasar ini seperti A, B, C gitu loh. Kebijakan ini akan menghadirkan mestinya less uncertainty. Kebijakannya di ini akan lebih pro market atau market friendly. Kebijakannya ini secara fundamental akan berakibat kepada, kan kita ada 3 pilar nih, invest infrastructure. Ini harus dikomunikasikan. Hey, kita masih tetap invest nih di infrastruktur. Kedua, invest in human capital. Untuk membuka peluang usaha, lapangan kerja. Termasuk MBG ini. MBG ini kan invest in human capital. Ini dijelasin ini bukan proyek. Alhamdulillah mulai mereda dan ya kita stabilize di angka ini ya, 6.500, mudah-mudahan range ini bisa terbangun lagi. Bisa gitu. Balik ke 7.000 lagi kan nih Mas? Banyak yang nanya nih. Saya optimis tapi mungkin akan perlu waktu. Perlu waktu karena mereka menunggu katalis. Nah selalu mereka tanya, what is the catalyst? Kan gitu kan. Kira-kira apa katalisnya? Nah kemarin alhamdulillah bahwa dari para pelaku pasar emiten itu kan boleh buyback. Tanpa buyback rups. itu tanpa rups itu memudahkan mereka karena mereka kan yang paling ngerti perusahaannya ya mereka lah. Ini gila harga saham gue segini. Murah banget. Daripada gue investasi yang aneh-aneh, gue mending beli saham gue sendiri aja. Ini kan cengli banget gitu loh. Mas Andi buyback juga gak? Buyback, grup kita semua buyback. Hampir semua buyback. Dan saya selectively secara pribadi juga. Secara pribadi ada beberapa posisi yang menurut saya ini sudah sangat menarik ya posisinya. Kalau dulu kan valuasi tinggi nggak dilirik, tapi ini udah valuasinya bagus, menarik ya. Mulai. Jadi saat masa bukan nyerok ya, kadang orang bilang nyerok itu kan indiscriminate. Iya, gitu. benar. Tapi ini mungkin selective buying, gitu. Selective building positions. Tapi posisinya 35 tahun. Saya selalu kan nggak pernah invest. Saya nggak pernah trading. I don't do day trade. I don't time my investments. Saya nggak pernah mencari waktu specifically untuk beli. Tapi kita invest selalu jangkanya jangka panjang. Pernah rugi berapa Mas? Pernah rugi selama investasi di pasar modal, rugi terbesar berapa, untung terbesar pernah Mas? Itu Mas? Iya karena nggak trade ya nggak pernah. Misalkan dalam berapa tahun? Tapi kalau dilihat dari swingnya ya pernah kan, karena net worth saya aja paling gampang di LHKPN kan itu udah terbuka tuh. Benar. Pernah ada di level berapa, terus turun 50%, pernah terjadi. Itu kan karena swing pasar. Oh iya, waktu itu kan Mas Andi rame kalau di CNBC menteri dengan harta terkaya. Oh itu karena nilai saham kali Mas karena ya? Nilai saham, karena hampir 90% dari net LHKPN saya kan di pasar modal. Kalau di KPK itu keluarnya surat berharga. Benar, surat berharga. Sebetulnya saham gitu loh. Saham, obligasi gitu. Mas balik lagi nih ke makro nih. Sorry, menarik sebentar. Tadi kan konsumsi, daya beli menurun. Kelas menengah menurun. Ini pandangan pribadi aja nih Mas. Mungkin ini agak pengen, apa sih Mas yang harus dilakukan? Pertama, Warren Buffett selalu menyampaikan adalah, ini saya quote nih, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Ini sekarang banyak ketidakpastian dan banyak tingginya ketidakpercayaan. Jadi mereka kan takut nih dan harga menjadi sangat boleh dibilang banyak perusahaan-perusahaan yang bagus yang sekarang undervalue. Valuasinya di bawah nilai sewajarnya gitu. Jadi menurut saya jika kita ingin melihat investasi yang memberikan keuntungan yang signifikan 3-5 tahun ke depan, nih saatnya untuk berinvestasi. Itu pertama. Untuk para pelaku pasar. Nah untuk
pemerintah dan stakeholders lainnya, komunikasikanlah kebijakan-kebijakan kita itu dengan bahasa-bahasa yang dimengerti, yang lugas, yang jelas. Kan cuap-cuap cuan itu kan jelas dimengerti gitu loh. Kalau kita ngomong-ngomong ini ada value-nya biar kalian semua cuan gitu loh. Untuk teman-teman saya yang ada di pemerintah ini orang-orang pintar semua sebetulnya. Dan ini jago-jago komunikasi publik. Dan ini waktu saya pengalaman nih, waktu saya jadi jubirnya Pak Prabowo di 2014, cawapresnya dia, banyak sekali yang saya komunikasikan ke pelaku ekonomi, pelaku pasar, karena Pak Prabowo ini kan saya waktu itu nyebutnya one of the most enigmatic leader. Enigmatic itu karena dia punya gagasan yang besar sekali kan, tapi harus dikerucutkan ke sesuatu yang relate ke pasar. Nah ini tugasnya dari para jubir-jubirnya sekarang untuk nyampein gitu loh kepada para pelaku ekonomi bahwa Pak Prabowo itu melihat ya sama pendahulu-pendahulu sebelumnya, Pak Jokowi, Pak SBY ingin mencapai Indonesia Emas. Ini punya pandangan, dia firm, orangnya decisive, strong. Dia percaya dengan strong government dan kebijakannya itu akan mengarah ke sana dan dampaknya terhadap pasar ini seperti A, B, C gitu loh. Kebijakan ini akan menghadirkan mestinya less uncertainty. Kebijakannya di ini akan lebih pro market atau market friendly. Kebijakannya ini secara fundamental akan berakibat kepada, kan kita ada 3 pilar nih, infrastructure. Ini harus dikomunikasikan. Hey, kita masih tetap invest nih di infrastruktur. Kedua, invest in human capital. Untuk membuka peluang usaha, lapangan kerja. Termasuk MBG ini. MBG ini kan invest in human capital. Ini dijelasin ini bukan proyek. Ini bukan proyek, bukan bukan mimpinya atau euforianya atau proyek menara gadingnya Pak Prabowo, bukan, tapi ini membangun Indonesia dengan melakukan investasi di masa depan bangsa kita gitu loh. Dan MBG ini kalau dikerjakan dengan benar kan akan menciptakan lapangan kerja, kuliner naik, konsumsinya naik, ekonominya berputar sendiri. Ekonominya berputar. Nah ini yang ekosistem. Dan terakhir, strengthening the institutions. Jadi institusi-institusi kita harus kuat. Karena memang pemikiran Pak Prabowo, Indonesia negara besar, pemerintahnya harus kuat. Negara besar ini harus dikelola bersama-sama, makanya semuanya diajak untuk ikut mengelola bersama-sama. Memang menterinya banyak, tapi anggarannya sedikit. Jadi tidak ada pemborosan. Betul. Gitu. Jadi efisiensi itu Mas ya. Efisiensinya di situ. Kalau strong government tuh kita ngebayanginnya kayak Donald Trump, itu mirip-mirip gak sih? Semua pivot ke strong government. Modi strong government. Cina apa kurang strongnya sih? Vietnam ya sekarang tumbuhnya 7,7% Nah itu yang harusnya orang-orang modeling ke sana gitu loh. Bahwa ini negara-negara dengan strong leaders. Dan ini memang masanya strong leaders kan sekarang. Masanya strong leaders. Kalau di Eropa ada Viktor Orban gitu loh. Atau Putin gitu loh. Di Asia ada Presiden Xi sama Modi. Dan ini memang tren daripada dunia sekarang seperti ini gitu loh. Dan ini kita harus bantu untuk menjelaskannya kepada para pelaku pasar, karena at the end of the day yang penting kan fundamental. Berapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini, apa yang kita lakukan agar kelas menengah ini tidak terus tergerus. Berarti kan harus rotasi kan. Dari tadinya pekerjaannya di industri-industri yang selama ini padat karya, mereka harus diarahkan ke sebagian. Kan ada yang bilang, oh ini kita deindustrialisasi. Memang terjadi deindustrialisasi dan udah di bawah 20% kan? Betul. Sumbangannya kepada PDB kita. Nah itu dibalik dengan tadi mesin investasi. Undanglah dengan tools kita seperti KEK, seperti proyek strategis nasional. Kita undanglah investasi. Beri insentif-insentif yang perlu diberikan, seperti Vietnam sudah memberikan kepada perusahaan-perusahaan besar itu. Malaysia sudah berhasil menarik tuh investasi-investasi yang keluar dari China. Jadi menurut saya kalau di situasi ekonomi ini bukan kita harus
tinggalkan Iya. berinvestasi. Menurut saya stay invested, tapi mungkin reduce risk. Kita harus karena volatilitas ini tinggi, kita menurunkan resiko kita dengan mencari stok-stok yang lebih dividend paying, non cyclical, consumer staples yang tetap kan kita tetap masih mengkonsumsi, tetap masih pakai HP, kita masih tetap kulineran di luar. Nah, cari stok-stok yang investasi yang punya karakteristik ini. Mas tadi menarik. Ternyata investor Cina milihnya Malaysia ya untuk itu. Mas kok kan di bisnis nih Mas ngelihatnya apa sih perbedaannya? Apa kemudahan investasinya, kemudahan perizinan, kepastian hukum atau apa sih Mas? Kalau ngelihatnya Mas? Beragam ya. Dan kita tuh PR kita kan setumpuk gitu masalah itu. Kemarin minggu lalu yang mengenai ormas minta THR. Iya benar. Nah itu juga tuh Mas ramai di CNBC tuh Mas. Itu kan bikin bete gitu loh. Pengusaha tuh bete banget gitu loh sama keadaan seperti ini. Udah cash flow lagi tiris, terus disuratin, dan diancam-ancam. Bukan hanya ormas, ada institusi juga yang minta gitu loh. Dan ini Mas Andi juga ada yang mintain gitu Mas. Banyak perusahaan-perusahaan. Oh jadi korban juga Sandiaga Uno coba ya? Iya di level operasional kan mereka. Dan dulu waktu ekonominya booming ya udahlah kita bilang cengli lah, cincai kita bayar aja. Tapi kan sekarang ekonominya lagi begini gitu loh. Kita harusnya ya sama-sama menahan diri. Yang butuh untuk dapat THR itu kan yang bekerja, yang berkeringat gitu loh. Dan di negara lain nggak ada kali ormas-ormas minta THR gitu. Nggak ada. Di Vietnam ya langsung di belakang eksekusi, apalagi di China bisa dikirim kemana gitu. Di sini ya kita harus lebih tegas. Dan Pak Prabowo itu kan seorang presiden yang sangat tegas. Jadi dia harus mengkomunikasikan ke bawahnya. Ini nggak acceptable loh. Untuk kita mencapai Indonesia Emas 2045 ini old way of doing business enggak lah, nggak bisa gitu. Terus masalah perubahan peraturan perundang-undangan ini yang harus kita komunikasikan bahwa Pak Prabowo ini melanjutkan loh keberlanjutan dari polisinya Pak Jokowi yang para investor ini sudah terbiasa 10 tahun. Jadi ini harus diyakinkan kembali. Jadi manggil kemarin para pebisnis besar itu menurut saya langkah yang baik ya, langkah awal yang baik di mana Pak Prabowo menyampaikan bahwa ini loh kita tetap on course, we are stay optimistic on course kan. Salah satu rule of thumb-nya Pak Prabowo dulu jubir itu bahwa Pak Prabowo itu selalu optimis orangnya. Ini harus dikomunikasikan bahwa ya ada guncangan-guncangan kiri kanan, tapi kalau dalam perjalanan ke sana itu ya kita jangan sampai distracted. Kita perjalanannya menuju ke sana, ini yang harus kita perbaiki di masa jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Nah, terus menurut saya apalagi dengan adanya instrumen-instrumen yang Pak Prabowo dorong ya, seperti kayak Danantara itu kan bukan baru. Waktu saya jubir 2014 itu pemikirannya Pak Mitro. Oh udah disebutin Mas 2014 udah sempat ada ide ini ya. Sudah ada ide ini. Sama nggak sih Mas ide yang mirip. Dan di 2019 malah jadi bagian daripada debat waktu kita tim ekonomi kita, bahwa kita bilang kan selalu disampaikan oleh pada waktu itu lawan kita kan Pak Jokowi baru bilang kita anggaran terbatas dan lain sebagainya. Waktu itu kita menjawabnya bahwa kita punya kemampuan untuk memiliki tambahan anggaran untuk pembiayaan proyek-proyek yang strategis, investasi-investasi jangka panjang yang kita miliki. Nah waktu itu namanya belum Danantara, namanya kalau nggak salah Dini atau apa dana investasi gitu. Dan itu udah jadi pemikiran. Tapi konsepnya sama, namanya aja yang beda. Mirip-mirip sama. Terus waktu itu kan Pak Jokowi pernah meluncurkan SWF kan, INA. Ya udah agak mendekati gitu. Jadi ini sebetulnya one step tambahan setelah INA gitu. Jadi ini sebetulnya perluasan daripada INA. Jadi nothing is new. Tinggal bagaimana, apalagi dengan line up yang kemarin yang menurut saya cukup sangat diapresiasi ya oleh pelaku pasar ya. Ada nama-nama yang sangat dikenal gitu. Pak Helman itu kan rainmaker dia. Dia kalau di dunia investment banking dia kalau nggak hujan kita sebutnya tuh dia bisa bikin hujan gitu. Rainmaker. Dan nama-namanya itu
pasar kenal gitu. Mas Andi nggak ditawarin, Mas? Pasti ada konflik of interest karena kan Pak Rosan itu mitra saya, partner saya di usaha, teman lama, dan saya salut bahwa tidak ada, paling tidak di awal ini ya, potensi titipan. Iya, benar, dia udah menegaskan. Dan menurut saya Pak Rosan, pilihannya Pak Rosan, karena kalau saya lihat nih orang-orang yang pernah kerja sama Pak Rosan, ini betul-betul tidak diintervensi karena tokoh-tokoh ini punya reputasi. Dan bisa berhasil gak sih Mas konsep Danantara ini menurut Mas untuk gitu, apa sih yang jadi kuncinya? Ada yang sukses seperti Temasek, seperti Norges Bank. Ada yang jeblok seperti 1MDB kan. Benar. Nah, kita harus terapkan yang pertama itu governance. Kita pastikan dulu bahwa tata kelolanya baik. Karena dari tata kelola, dari sistem yang baik, maka nanti outputnya baik. Mungkin 6 bulan pertama ini yang harus dikerjakan dan dikomunikasikan dengan baik. Dan Pak Rosan pasti sudah sangat paham itu. Nomor 2 menurut saya untuk menjadi kesuksesan seperti Temasek. Tahun-tahun pertama Temasek itu dia selain membenahi governance adalah benahi aset-asetnya yang Singapore Airlines, dia bikin Singapore Airlines perusahaan terbaik airlines di dunia, kecapai. Changi, dia bagaimana caranya airport ini menjadi airport terbaik dunia, kecapai. Port of Singapore Authority PSA, gimana caranya ini port yang menjadi acuan daripada best practice, ini kecapai. Jadi portfolionya dulu dibenahi. Sebelum proyek baru ya, portfolionya dibenahi. Setelah udah menghasilkan keuntungan yang luar biasa, mungkin bisa ditambah lagi dengan teknologi, AI dan lain sebagainya. Nah, kelebihan daripada itu deltanya mungkin bisa dilihat ke proyek-proyek yang punya dorongan terhadap pencapaian pertumbuhan Indonesia yang lebih tinggi, sehingga kita bisa mencapai status negara maju di tahun 2045. Kalau saya kan dari kecil, karena waktu Pak Prabowo di Cendana, dulu orang tua saya suka datang ke Cendana. Berarti udah punya ikatan yang putih. Nah, tapi seiring dengan waktu, akhirnya saya jadi konsultan bisnis beliau, konsultan keuangan sama Pak Rosan juga. Waktu beliau menjadi pebisnis sampai beliau masuk politik, saya diajak ikut politik sama Pak Prabowo sampai terakhir tugas kemarin. Sampai cawapres, ceritanya gimana itu Mas bisa jadi cawapres gitu? Sampai sekarang paling mengerti gitu pikiran. Ya memang sih memang orang masih menebak-nebak sebenarnya arahnya kemana, itu kan yang jadi pertanyaan sekarang kan kalau lihat. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.